qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali hadir di majelis yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Maka tiada lain hal yang kita harapkan adalah mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah serta rahmatnya, yang dengannya kita Amin. diridhoi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faiz Amiruddin Syarif. Saya tinggal di Citerep, di Cawitali Selatan, Cimahi Utara. Kebetulan dulu juga saya eh, belajar ke Al-Ustad Atim di tahun 2019. Sebelum akhirnya saya masuk kuliah di eh, Stiba Aroyah Sukabumi. Dan sekarang masih dalam Hmm. pendidikan semester 7. Insya Allah minta doanya mudah-mudahan bisa cepat selesai, Pak. Ya. Dan hari ini kebetulan atau bulan ini kita masih ada beberapa hari untuk liburan, makanya kita bisa pulang ke rumah dan juga ikut apa namanya ya, meramaikan majelis atau markaz Alitkon ini. Sebenarnya saya sendiri belum belum pantas untuk mengisi materi di sini gitu Pak ya. Tapi ya kita niatkan saja ini untuk sama-sama tadarus, sama-sama belajar tafsir berdasarkan manhaj yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Kitab yang akan kita pakai pada sore hari ini adalah kitab Umdah At-Tafsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir. Kitab ini sebenarnya merupakan ringkasan ya untuk kitab tafsir Al-Azim, Al-Quran Al-Azim, Libni Katsir. Jadi kalau kita melihat alasan penulisan dari kitab Umdatut Tafsir yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Syakir, itu sebenarnya alasannya itu cuma dua alasan, Pak. Cuma dua perkara. Ini sebenarnya berangkat dari keresahan dan kegelisahan beliau ketika melihat banyak ditemukannya manuskrip yang notabene itu manuskrip kitab tafsir Ibnu Katsir, tapi banyak kekeliruan. Entah itu tidak dilakukan tahqiq atau penyelidikan, ataupun sudah dilakukan penyelidikan, tapi masih sering ditemukan golat, kesalahan. Nah, berangkat dari sana, maka Syekh Ahmad Syakir eh, terinspirasi untuk memilih manuskrip yang validitasnya itu lebih 100% mendekati kepada kitab aslinya dari Ibnu Katsir itu sendiri. Makanya Syekh Ahmad Syakir mengambil manuskrip Al-Azhar namanya, dan beliau melakukan penelitian tahqiq terhadap kitab tersebut. Nah, itu alasan pertama. Jadi ingin eh, apa ya istilahnya itu memurnikan atau menghadirkan kepada kita kitab tafsir Ibnu Katsir yang memang benar-benar apa bersih gitu ya, bersih dari kekeliruan gitu. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ahmad Syakir, alasan penulisan kitab tafsir atau Umdatut Tafsir ini adalah melihat bahwa kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak memuat hadis, kemudian sanad dan juga apa namanya rentetan ya, rentetan bayan atau penjelasan dari Ibnu Katsir yang itu kadang mempersulit para penuntut ilmu untuk memahami dan sampai kepada tujuan dari tafsir itu sendiri. Jadi ringkasnya,
kita itu ingin memahami Al-Quran, Pak. Kita ingin memahami kandungan Al-Quran, tetapi dengan metode Imam Ibnu Katsir yang banyak mencantumkan hadis, kemudian sanadnya juga panjang-panjang, maka itu kadang mengaburkan kita dari tujuan yang pokok, yaitu memahami ayat Al-Quran. Maka Syekh Ahmad Syakir berusaha untuk eh, menghilangkan menghilangkan aspek-aspek tersebut sehingga kita selaku pembaca kitab tafsir Ibnu Katsir itu bisa langsung sampai kepada tujuan yang ingin disampaikan atau yang ingin dijabarkan oleh Imam Ibnu Katsir melalui kitabnya. Sehingga kita apa nanti di kitab Umdatul Tafsir itu tidak akan menemukan yang namanya sanad hadis, tidak akan menemukan yang namanya matan hadis, tidak. Karena tujuan dari Syekh Ahmad Syakir adalah ingin mengantarkan kita kepada maksud dari ayat itu sendiri berdasarkan pandangan Imam Ibnu Katsir. Nah, itu dua alasan kenapa Syekh Ahmad Syakir menulis dan merangkum ya kitab tafsir Ibnu Katsir sehingga sehingga muncullah kitab yang disebut dengan Umdatut Tafsir. Kalau kita lihat Pak, memang alasan ya atau motif para ulama terdahulu dan ulama sekarang juga dalam menulis kitab itu memiliki alasan-alasan yang sangat masuk akal. Di antaranya ada ulama yang menulis kitab karena ingin menjabarkan, menjelaskan. Jadi kitab aslinya itu pendek, ringkas, kemudian dijabarkan. Misalkan kayak kitab Sahih Al-Bukhari, itu kan kitab hadis. Hadis semuanya dijabarkan dengan panjang lebar. Maka muncullah kitab Fathul Bari, kitab Umdatul Qori sebagai syarah dari Sahih Bukhari. Jadi alasan-alasan para ulama itu memang masuk akal dan sangat menghasilkan faidah untuk kita. Nah, kalau alasan Syekh Ahmad Syakir ini bukan ingin menjelaskan karena kitab tafsir Ibnu Katsir sendiri itu kan sudah panjang lebar. Maka alasan beliau adalah ingin meringkas tafsir Ibnu Katsir sehingga kita tidak mengalami kesusahan dan kesulitan dalam memahami makna ayat Al-Quran berdasarkan sudut pandang Imam Ibnu Katsir. Jadi pandangan Imam Ibnu Katsirnya itu tidak dihapus di dalam kitab Umdatul Tafsir, hanya sanad hadisnya saja, kemudian matan hadisnya saja, dan juga penjelasan secara secara bayan ya atau secara lugawi yang kadang itu diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran umum tentang latar belakang munculnya kitab Umdatul Tafsir. Sampai di sini bisa difahami Pak ya atau ada yang terlalu cepat? Nah, kita lanjutkan tentang eh, metode ya atau apa namanya gaya penulisan tafsir Al-Quran. Nah, mungkin ini sudah pernah dijelaskan juga oleh Al-Ustadz Atim ya, Hafizahullah tentang bagaimana sih sebenarnya metode atau langkah penulisan tafsir Al-Quran ya, metode atau ciri-ciri ya, ciri khas dari penulisan tafsir Al-Quran. Kurang lebih ada 4 metode penulisan tafsir Al-Quran. Yang pertama ini sebagai murojaah saja Pak, sebelum kita nanti kita coba lihat Umdatul Tafsir ini yang notabene dia meringkas dari tafsir Ibnu Katsir, dia masuknya ke kategori yang mana? Nanti kita coba analisa Pak ya. Yang pertama ada namanya metode tahlili. Tafsir tahlili. Itu maksudnya adalah analisa. Nah, ciri dari metode tahlili ini Pak adalah ayat Al-Qur'an itu ditampilkan, kemudian beberapa lafal yang terkesan itu samar itu dijelaskan. Jadi penjelasannya itu lafal per lafal. Itu ciri dari tafsir tahlili.
Nah, ternyata tidak berhenti sampai situ saja, Pak. Tafsir tahlili juga mengembangkan berbagai aspek yang bisa digali dari Al-Quran itu sendiri. Misalkan, ayat Al-Quran tentang fenomena alam, maka nanti tahlilinya itu, Pak, analisanya itu, misalkan bagaimana fenomena alam berdasarkan sudut pandang fenomena alam modern, misalkan, atau ilmu fenomenologi, misalkan, atau ilmu geologi, dan seterusnya. Kemudian tafsir tahlili juga kadang menempuh penjelasan balagoh. Bapak pernah mendengar kitab tafsir apa itu sih, Tahrir wa Tanwir, Pak? Tahrir wa Ya. Tanwir itu pernah pernah dikaji oleh Al-Ustadz Atim. Tahrir wa Tanwir itu karangan Imam Ibnu Asyur. Kalau Bapak lihat, itu kan tafsir yang menjelaskan 30 juz dengan 30 jilid. Itu luar biasa. Dijelaskannya itu, Pak, lafal per lafal. Kemudian dari segi balagoh. Jadi satu ayat, satu lafal itu bisa dijelaskan dari berbagai aspek. Nah, ini ciri khas dari tafsir tahlili, analisa, begitu. Nah, tafsir Ibnu Katsir yang sekarang kita bahas melalui kitab Umdatul Tafsir, ini masuk ke dalam kategori tafsir tahlili. Kenapa? Karena Imam Ibnu Katsir juga menganalisa ayat Al-Quran dari aspek hadisnya, dari aspek asbabun nuzulnya, kadang juga dari aspek bahasanya secara ringkas dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, dari kategori ini, maka tafsir Ibnu Katsir itu termasuk kategori tafsir tahlili. Nah, berarti Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir juga mengikuti kategori tafsir dengan metode tahlili, analisa. Karena kan jatuhnya itu dia hanya meringkas, ya, meringkas dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian yang kedua, ada kategori namanya tafsir ijmali. Tafsir ijmali itu, Pak, adalah metode tafsir yang dia tidak hanya menjelaskan lafal per lafal aja, enggak. Tapi tafsirnya itu ciri khasnya dia menafsirkan ayat Al-Quran itu secara umum. Karena kalau dijelaskan lafal per lafal, kadang tidak menyampaikan kita kepada maksud dari ayat itu. Saya ambil contoh, misalkan, Pak, di sini saya punya tafsir Sofatut Tafasir, karyanya Syekh Muhammad Ali Asobuni. Di sini beliau rahimahullahu taala ketika menjelaskan kalimat amma yatasaalun itu oleh beliau dijelaskan secara ijmali, secara global. Ayat ini berbicara tentang apa sih? Dijelaskan oleh beliau bahwa amma yatasaalun itu adalah karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu bertanya-tanya tentang hari kiamat akan terjadi atau tidak. Jadi dijabarkan secara global, tidak dijabarkan secara lafal per lafal. Ini yang dimaksud dengan tafsir ijmali gitu. Kalau tafsir tahlili tadi penjebarannya itu secara lafal per lafal, kemudian aspeknya juga bisa lebih luas. Tapi kalau tafsir ijmali itu lafal per lafal. Ciri khasnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan tafsir al-muqorin. Al-muqorin itu maksudnya adalah penafsiran tapi dengan metode perbandingan. Biasanya para alim atau para cendekiawan yang menggunakan metode ini adalah yang ingin membandingkan Al-Quran misalkan dengan kitab yang lain atau dengan ilmu yang lain. Begitu. Kalau di sini contohnya tafsir yang ditulis oleh Maurice Bucaille.
Tapi tentu tafsir ini bukan kitab, Pak ya. Bukan kitab, melainkan dia hanya buku biasa yang mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran dari aspek bagaimana sih Al-Quran ini jika dibandingkan atau disandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Misalkan tentang fenomena, dari sudut pandang geologi itu seperti apa, begitu. Jadi perbandingan, mukorona, begitu. Tidak tidak menggunakan bahasa Arab. Kalau yang tafsir Maurice Bucaille, gitu ya, begitu. Nah, kalau di sini sih untuk contoh kitab tafsirnya itu misalkan ada kitab tafsir namanya itu Pak Muhammad fit Taurah wal Injil wal Quran. Itu karya Prof. Ibrahim Khalil. Jadi bagaimana kitab Taurat dan kitab Injil beserta Al-Quran dalam menafsirkan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan juga ada beberapa kitab lain. Yang terakhir adalah metode tafsir yang namanya Maudu'i. Maudu'i itu metode tafsir berdasarkan topik. Topik yang ingin dibahas oleh penafsir itu sendiri. Misalkan Pak, saya di sini ada kitab Syekh Muhammad Syayith. Beliau mencoba menafsirkan Al-Quran dengan topik hukum-hukumnya saja. Maka muncullah yang disebut dengan tafsir ayatul ahkam, yaitu menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Karena topik yang ingin dibahas adalah topik hukum-hukumnya saja. Kurang lebih itu ada sekitar 500 ayat. Ada perbedaan ulama sebenarnya tentang berapa jumlah ayat-ayat hukum yang berada di dalam Al-Quran. Begitu. Nah, Syekh Muhammad Syahid tidak akan membahas, misalkan Pak, surat An-Naba, amma yatasaalun itu tidak akan dibahas. Kenapa? Karena dalam pandangan beliau, ayat ini tidak memiliki implikasi hukum. Tidak ada kaitan hukum dengan ibadah. Gitu. Tidak ada kaitan ayat dengan hukum ibadah atau muamalah. Sehingga tidak ada kepentingan bagi Syekh Muhammad Syahid untuk menafsirkan ayat ini. Karena beliau ingin fokusnya di tafsir ayat ahkam. Begitu. Nah, nanti misalkan kita bisa ketemu lagi corak tafsir Maudu'i, misalkan tentang ayat-ayat keajaiban dalam Al-Quran, atau tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan, tentang Al-Kholqu, begitu. Karena kan banyak ayat-ayat tentang penciptaan. Nah, ini masuknya kategori tafsir al-Maudu'i. Begitu. Nah, sampai di sini kurang lebih para ulama membagi 4 kategori. Yang pertama ada tahlili, yang kedua ada ijmali, yang ketiga ada mukorin, yang keempat ada maudu'i. Nah, untuk umdatu tafsir itu menggunakan corak tafsir tahlili. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami, Pak ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengkaji ilmu tafsir, Pak, atau kitab tafsir itu sendiri, kita sebenarnya bisa lebih mengerucutkan. Kan misalkan sekarang nih, Ustadz Atim dengan beberapa kajiannya itu sering menghadirkan kajian tafsir. Nah, dari sini kita bisa mencoba untuk belajar menganalisa, Pak. Oh, tafsir ini yang sedang kita pelajari itu tafsir kategori mana? Tahlili, ijmali, atau tafsir maudu'i. Begitu. Dari sana kita bisa mulai mengenali coraknya. Begitu. Kan kalau kita sudah tahu, oh ini kategorinya tafsir ini, berarti coraknya itu tidak akan jauh dari corak yang sudah disebutkan barusan. Begitu. Misalkan kayak tafsir, ada tafsir yang kuno, Pak, namanya kitab tafsir At-Tabari. Itu kata para ulama adalah tafsir yang pertama kali dibukukan.
karena Imam At-Tabari itu termasuk kepada apa namanya, termasuk ulama salaf juga. Kalau kita perhatikan tafsir At-Tabari luar biasa, menampilkan hadis, kemudian qaul salaf ya, pernyataan ulama salaf. Nah, dari sini kita bisa menganalisa, oh, ternyata Imam At-Tabari itu ingin menggali dari berbagai aspek, gitu. Tidak hanya satu aspek aja. Berarti tafsir yang beliau pakai itu kategorinya adalah tahlili. Begitu. Dan menurut penjelasan Fahad bin Abdurrahman, rata-rata ulama terdahulu itu, ulama masa atau periode-periode awal, para ulama tafsir itu menggunakan metode tafsir eh, tahlili. Begitu. Beda dengan tafsir maudhui, itu biasanya metode yang digunakan oleh ulama apa namanya kontemporer. Begitu. Sudah berjalan setengah jam, tidak terasa Pak ya. Masih semangat Pak? Iya. Semangat. Ya, kalau Ibu atau rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di open mic begitu sambil berjalan atau boleh sambil minum juga ya karena ini Ada kajiannya pertanyaan, nyantai. Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz Muhammad Ridho ini. Oh iya, silakan Pak. Perkenalan dulu, saya Muhammad Ridhoi. Oh iya, salam Denpasar, salam Bali, kenal Ustaz. Pak. Ya, Denpasar, Bali. Ini terkait dengan beberapa hal metodologi tafsir ini. Dari 4 yang disebutkan tadi Ustadz itu, eh, adakah ketentuan-ketentuan khusus untuk menggunakan menafsirkan Al-Quran dari 4 kriteria ini, Ustadz? Seperti misalnya metode tahlili, tafsir ijmali, dan muqarin. Ini apakah kalau kita misalnya menggunakan tafsir tahlili, ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus terpenuhi sehingga sebut ini metode tahlili atau ini metode ijmali? Ya, Mohon penjelasannya, barangkali begitu. ya. Untuk ketentuan Atau begini eh, lagi, Ustaz. Atau ya, misalnya dalam menafsirkan, adakah kitab-kitab tafsir yang menafsirkan mencakup dari 4 aspek ini seluruhnya? ya, ya. Syukron, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Oh ya. Terima kasih Pak Rido untuk pertanyaannya. Salam kenal juga, saya Fesa Amiruddin Syarif. Untuk membedakan bagaimana, untuk membedakan kategori ya masing-masing dari kategori tersebut, sebenarnya kita lihat tadi dari coraknya saja Pak, gitu ya. Tafsir itu apakah menjelaskan lafal per lafal, kemudian apakah menjelaskan aspek asbabun nuzulnya juga, apakah menjelaskan juga balagoh Al-Qur'annya, apakah menjelaskan juga misalkan lugawinya, lafal itu secara bahasa itu apa, kemudian maksud lafal ini di ayat ini itu apa. Kalau seperti ini berarti tafsir tahlili karena aspek Ya, yang ya. dibahasnya banyak. Tapi kalau Hmm. misalkan Bapak menemukan tafsir itu hanya menjelaskan satu ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan maksudnya, nggak Bapak temukan nih ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Oh Iya, iya. berarti ini tafsir ijmali. Berarti ini Ya. tafsir ijmali. Kalau misalkan Bapak menemukan bahwa tafsir ini tidak membahas ayat Al-Quran secara keseluruhan, Pak. Hanya membahas Ya. topik-topik tertentu tentang misalkan eh, topik mukjizat Nabi misalkan atau topik tentang kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Quran. Kira-kira ini masuknya kemana? Maudu'i, begitu. Maudhu'i. Maudu'i karena pembahasan tafsirnya itu per topik, nggak membahas, penulisnya itu tidak punya kepentingan untuk membahas tafsir keseluruhan, enggak. Hanya topik tertentu aja. Itu kelihatan dari judulnya, Pak. Misalkan tafsir Al-Kholqi fil Quran, tafsir
tentang penciptaan di dalam Al-Quran. Misalkan judulnya seperti itu. Oh berarti ini maudu'i. Begitu. Berarti dia tidak akan menyentuh pembahasan dari segi kaidah kebahasaannya, Ustadz ya. Secara global begitu aja dia ya. Itu Yang bisa, namanya mau dia. oh ya, ya Pak, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, Ya, ya. itu mungkin disinggung juga oleh penulis, tapi sepintas saja. Tidak Oh, mendominasi. Karena yang menjadi dominan dari tafsir itu adalah topiknya. maksudnya yang ditafsirkan itu. Ya, betul. Al-kholqu di ayat ini maksudnya begini, tafsirnya seperti ini. Nanti ada kaitan dengan ayat yang lain, misalkan begitu. Kalau misalkan penulisnya punya kepentingan untuk menjelaskan makna al-kholqu, itu bisa saja dimasukkan di sana, dicantumkan. Tapi tujuannya bukan ke sana, Oh iya. begitu. Ya, seperti itu, Pak. Jadi ada nggak ketentuan-ketentuan syarat khusus dalam menafsirkan dengan metode empat metode ini, Ustaz? Misalnya metode ijmali. Ya, Ini penafsiran ini dikatakan ijmali. ya. Apa kalau memang apakah ada ketentuan-ketentuan khusus baru termasuk Oh, kategori ini oh tafsir ya, ijmali? Maksudnya begitu, ya. Ustaz? Oh Ada ya. nggak yang Kalau harus misalnya terpenuhi dalam penjelasan tafsir itu kriteria-kriteria bahwa ini masuk kategori tafsir ijmali oh, oh misalnya. ya. Oh ya. Seperti misalnya tadi Talili kan jelas banyak sekali itu yang dari segi analisanya banyak sekali. Ya. Nah, berapa ketentuan yang misalnya kalau yang dianggap oleh para ulama tafsir bahwa ini kategori tahlili, Oh ya. ijmali dan lain sebagainya, Ustaz. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Untuk ketentuannya sampai saat ini saya belum menemukan ya Pak ya untuk ketentuannya Ya. syaratnya itu saya belum menemukan cuma ciri-cirinya saja Oh begitu. ya. Ya, ciri-cirinya saja karena memang Oh ya. apa namanya dari segi penentuan gitu ya, penentuan syarat, kemudian ketentuannya, setahu saya itu tidak ada konsensus atau kesepakatan para ulama. Jadi Oh ya. ya, jadi ini berjalan berjalan gitu ya, metode penafsiran ini dan diklasifikasikan, dikelompokkan oleh para ulama itu ada 4. Ciri-cirinya seperti barusan Oh ya. gitu. Ya. Jadi tidak ada syaratnya. Mungkin Bapak nanti mau menulis tafsir tentang kalimat An-Nisa di dalam Al-Quran, itu boleh saja gitu. Boleh saja gitu. Berarti Bapak menggunakan metode Al-Maudu'i begitu per topik. Itu boleh saja, nggak ada syarat atau ketentuannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada kitab yang mencakup semua kategori ini? Sejauh ini pun saya belum menemukan, Pak ya. Saya belum tahu. Mungkin saja ada, tapi saya belum tahu bahwa ada kitab yang mencakup semua kategori tafsir gitu. Itu saya belum menemukan. Kecuali kitab Ulumut Tafsir, kitab tentang ilmu Oh, tafsir. Kalau itu memang karena kan menjadi pembahasannya menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu tafsir adalah pembahasan kategori tafsir. Itu ada iya, di iya. ilmu tafsirnya apa ya, bukan di kitab Iya, iya. tafsirnya begitu. Oh, Ya, terima ya, Ustaz, kasih. syukur. Ya, terima kasih Pak Rido untuk Ya, ya. pertanyaannya. eh kita coba masuk sekarang ke tafsir ya, Umdatul Tafsir di juz 3 itu halaman 626. Sudah terlihat Pak ya? Sudah, Nah, Ustaz, sudah. nah, nah, eh, sebelum kita masuk ke makna dari ayat-ayatnya itu, kita coba cocokkan Pak ya. Tadi kan Ana sudah jelaskan di awal bahwa Syekh Ahmad Syakir itu menghapus sanad hadis matannya juga. Jadi meringkas seringkas-ringkasnya tafsir Ibnu Katsir. Nah, bisa kita lihat di sini Pak. Qolal mu'alif rahimahullahu rahmatan wasi'atan
Yaqulu ta'ala munkiron alal musyrikin. Ini kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, Pak, itu diawali dengan hadisnya dulu. Itu panjang juga, beberapa hadis. Oleh beliau itu dihapus sanad hadis dan matanya. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Begitu. Dicantumkan ayat Al-Quran ini biasanya ayat 1 sampai ayat 11 ini berdasarkan topik, Pak ya. Iya, Berdasarkan ya. maudu. Jadi ada korelasinya, keterkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari perbuatan kaum musyrikin yang ketika itu mereka bertanya-tanya tentang yaumul kiamah, tentang hari kiamat. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi hari kiamat itu akan terjadi loh. Nah, mereka mengingkari gitu, mengingkari hal itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka mengingkari dengan pertanyaannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat amma yatasaalun anin nabail azim. Begitu. Jadi amma yatasaalun ini kalau dalam ilmu bahasa Arab dia itu kan kalimat pertanyaan. Tapi, nah kalau kita mau bedah dari ilmu balagoh, pertanyaan di sini bukan meminta jawaban. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Suci, Pak ya, dari meminta jawaban. Sesuatu yang meminta itu menunjukkan bahwa dia itu lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasuciannya tentu tidak akan meminta jawaban kepada makhluknya. Nah, maka kalimat amma yatasaalun di sini tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengingkari. Jadi bentuknya pertanyaan, tapi tujuannya adalah untuk mengingkari. Begitu, mengingkari perbuatan. Seperti misalkan saya eh, melihat anak saya misalkan, terus anak saya ini apa hujan-hujanan misalkan Pak ya, main hujan-hujanan. Oleh saya diingkari, saya mengingkari ya, mengingkari perbuatan anak saya tersebut. Saya bertanya kepada dia, mau sampai kapan hujan-hujanan terus? Nah, ini konteksnya bukan ingin menanyakan tentang sampai kapannya, bukan. Tapi ingin mengingkari kenapa kamu hujan-hujanan terus. Begitu. Mengingkari perbuatannya itu, tidak setuju. Begitu. Nah, itu maksud dari amma yatasaalun. Kata Allah, an amril kiamah, tentang hari kiamat, dan itu adalah berita yang besar. Al-khobarul ha'il al-mufaddi al-bakhir. Ini sama juga maksudnya, yaitu berita yang membuat takut. Nah, di sini Pak, Syekh Ahmad Syakir, metodologi penulisan kitabnya itu, kadang ketika beliau tidak menjumpai pernyataan ulama salaf, maksudnya pernyataan para sahabat ya, penafsiran sahabat tentang suatu ayat, tentang suatu lafal, kadang beliau juga mencantumkan pernyataan ulama salaf. Kenapa? Karena Imam Ibnu Katsir juga menggunakan metode seperti itu. Contohnya seperti ini, Pak. Qala Qatadah wa Ibnu Zaid. Qatadah dan Ibnu Zaid itu kalangan ulama salaf, bukan sahabat, tapi tabi'in. Begitu. Kalau tidak salah, Qatadah itu salah satu dari muridnya Ibnu Abbas. Ketika menjelaskan Nabaul Azim, itu maksudnya adalah al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Begitu. Nah, berarti kalau kita cek di tafsir Ibnu Katsir, kita juga akan mendapatkan penjelasan ini. Waqala Mujahid, yang dimaksud dengan Anin Nabail Azim itu adalah Al-Quran. Ini penafsiran juga dari salah seorang tabi'in. Wal adhar al awal, tapi dari dua penafsiran tadi yang paling tepat adalah makna yang pertama, maksudnya adalah hari kiamat gitu. Al ba'tsu badal
badal maut. Nah, ini juga salah satu dari keunggulan kitab Umdatut Tafsir, memudahkan kita untuk mengetahui mana eh, apa namanya qaul atau pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Katsir. Karena kadang Imam Ibnu Katsir tidak menjelaskan mana yang lebih kuat pendapatnya. Nah, oleh Syekh Ahmad Syakir dibantu dijelaskan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Maksudnya adalah, nah ini ada penjelasan dari beliau. Maksudnya adalah orang-orang yang terbagi kepada dua kelompok, qaulain, mukmin wa kafir. Orang-orang mukmin dan juga orang kafir. Kemudian summa qala ta'ala mutawaidan limunkiril qiyamah. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam para pengingkar hari kiamat. Kalla saya lamun summa kalla saya lamun. Wahada tahdid syadid wa wa'id akid. Ini adalah ancaman dan juga satu peringatan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan kekuasaannya yang maha agung atas penciptaan beberapa hal atau beberapa perkara yang di luar akal